Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanta Pratama Putra dengan nomor NPM 2206059572. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian digital yang saya buat dalam software Proteus 8 Professional. Rangkaian digitalnya adalah 4-bit multiplier. Jadi rangkaian ini nanti akan mempresentasikan proses perkalian pada matematika ya. Ini seperti kalkulator gitu yang akan secara otomatis melakukan proses perkalian sederhana. Dan tentu ada sedikit keterbatasannya yang nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini, di bagian input ini kan ada dua bagian nih, multiplikan dan multiplier. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di suatu proses perkalian ya, misalnya contohnya 7 kali 3 gitu ya. Uh, Angka 7 itu kan angka yang dikalikan dengan 3 ya. Uh, Angka 7 ini nanti akan bertindak sebagai multiplikan gitu, atau angka yang dikalikan. Dan nanti angka 3 pada contoh saya tadi akan bertindak sebagai multiplier gitu. Jadi untuk di ruas kiri nanti kan ada dua angka, dan di ruas kanan tuh sebagai hasilnya nanti akan ditambahkan pada output. Jadi semisal tadi contohnya 7 kali 3 kan hasilnya 21. Dan nanti seharusnya rangkaian ini akan mengoutput angka 21 dalam bentuk biner. Jadi ini input dan outputnya dalam bentuk biner, dan ini berbentuk sign bit ya. Jadi most significant bitnya ini sign bit. Jadi keterbatasan yang saya maksud tadi adalah keterbatasan pada inputnya. Inputnya tidak bisa sembarang angka, atau keterbatasannya. Ini paling besar yaitu 2 pangkat 3 ya, karena di paling kirinya ada sign bit. Jadi ini kan sisa 3 bit nih. Jadi angka desimalnya paling besar 2 pangkat 3 atau 8. Jadi keterbatasannya itu inputnya bisa sampai min 8 sampai 8. Itu berlaku untuk multiplikan dan multiplier. Jadi semisal ingin melakukan perkalian 50 dikalikan dengan 100, itu rangkaian ini masih belum bisa melakukannya. Oke, ya, jadi langsung saja saya simulasikan ini tadi. Misalnya contohnya 7 kali 3. Oh ya, di sini ada tombol calculate. Ini untuk menampilkan outputnya. Jadi semisal tadi saya masukkan inputnya ya. Angka 7 ya. Misalnya angka 7, ini dalam bentuk benar 0111, dan angka 3, 0011. Sign bitnya 0 semua karena positif. Nah, ini kan outputnya belum berubah nih. Kenapa masih 0000? Karena tadi saya belum menekan tombol calculate ya. Jadi ini tidak langsung otomatis keluar outputnya. Saya harus tekan tombol calculate dulu untuk memulai proses kalkulasinya. Dan ini juga nanti tidak langsung muncul biner jawabannya gitu. Ini akan muncul angka-angka. Ini menunjukkan proses dari rangkaian digitalnya nih. Nah, kita tunggu sampai selesai dulu. Oke. Dan sebenarnya sekarang sudah selesai ya. Jadi hasilnya adalah 0001010. Jika cara menerjemahkan angka biner ini menjadi angka desimal, itu cukup lihat dengan ini merepresentasikan bit keberapa. Ya, kalau misalnya ini kan output 4 nih, ini jadi bit keempat. Jadi nanti kalau angka 1 ini dia merepresentasikan 2 pangkat 4 atau angka 16. Dan ini dijumlahkan dengan semua yang ada angka satunya. Misalnya di sini ada 2 pangkat 2 ya, bit kedua ini 2 pangkat 2, dan sini ada bit ke 0, 2 pangkat 0. Kita jumlahkan semua, 16 ditambah 4 ditambah 1 ya, hasilnya 21. Dan ini sudah sesuai ya, 7 kali 3 hasilnya 21. Nah, sekarang jika misal saya ingin mencoba untuk melakukan perkalian dengan bilangan negatif ya, misalnya ini saya rubah multipliernya dari 3 menjadi negatif 3 gitu. Ini saya untuk merubah angka yang menjadi negatif, yang perlu dilakukan adalah mengubah setiap bitnya dengan kebalikannya atau di komplement ya. Jadi tadi kan awalnya 0 nih, sekarang jadi 1, 1, 0, 0. Ya, ini angka 1100 ini merepresentasikan min 3 ya pada desimal. Sekarang kita coba cek hasilnya berapa. Oke, hasilnya begini. Ini dalam bentuk sign bit juga ini. Jadi ini karena depannya 1, ini kan negatif ini. Nah, cara tahunya ini angka berapa, kita cek yang angkanya 0. Tadi kan pas positif yang dicek angkanya yang 1 apa saja, sekarang yang dicek angka 0-nya apa saja gitu. Dan sini sama masih 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 0. Jadi 21 ditambah ini ada sign bitnya 1, jadi min 21. Tidak 21 tapi min 21.
gitu ya. Jadi udah sesuai ya ini. 7 dikali min 3 hasilnya min 21. Oke, udah sesuai. Sekarang di sini bagian sini ada rangkaian proses dari apa yang terjadi pada tadi ya, kalkulasinya tadi. Di sini ada 4 bagian utama yang saya klasifikasikan. Pertama adalah start engine nih. Jadi di sini rangkaian yang berguna untuk mengindikasi apakah proses kalkulasi akan dimulai kapan gitu. Di sini ada clock-nya ini kan. Nah, ini kan sebenarnya kan seperti ini kan sebenarnya rangkaian sekuensial ya ini ya. Ada clock-nya gitu. Cuman di sini saya perlu mengadjust sedikit ya, mengatur sedikit bahwa clock-nya ini akan berjalan atau sistemnya ini akan melakukan kalkulasi hanya dan ya dan pokoknya akan melakukan kalkulasi jika tombol kalkulasinya ini ditekan gitu ya. Makanya ini kalau saya ubah-ubah gitu, ini tidak akan berubah outputnya. Saya harus menunggu tombol kalkulasi ini ditekan dulu. Jadi ini gunain start engine nih untuk memberitahu rangkaian bahwa kapan harus mulai kalkulasinya gitu. Kemudian ini ada state generator nih. Nah, tadi kan semisal ya, saya ingin kembalikan 7 kali 3 ya. Nah, di sini kan bitnya ini tidak langsung keluar. Akan ada beberapa proses dulu seperti shifting gini ya. Nah, ini proses-prosesnya ini sebenarnya ada caranya tuh. Jadi nanti di calculator engine ya. Nah, saya akan jelaskan. Saya kembali state generator dulu. Jadi nanti kan ada prosesnya, ada step-stepnya gitu. Apa yang harus dilakukan agar ditemukan hasilnya. Misalnya tadi pertama input multiplikan, kemudian multiplier, terus apa harus bagaimana gitu kan. Itu kan kalau dijadikan langkah-langkah prosedural kan ada step-stepnya itu. Dan dalam suatu rangkaian digital ya, untuk melakukan sesuatu secara prosedural itu bisa dilakukan dengan menerapkan state ya. Misalnya kita menggunakan state keberapa dan apa itu state? Nah, sini saya jelaskan, sudah saya buatkan. Nah, jadi berikutnya ada state table atau tabel state. Jadi semisal di sini kan ada input nih. Ini kalau inputnya 0 berarti dia tidak melakukan apa-apa ya seperti tadi ya yang apa itu namanya di tombol startnya ini start engine-nya. Kalau selama belum ditekan dia tidak akan melakukan proses apa-apa gitu. Jadi selama calculate-nya belum ditekan ini tidak akan melakukan apa-apa. Oke, jadi di state table-nya ini sudah saya buat ini. Jadi semisalnya langsung ke sini ya, lompat ke sini ya. Misalnya dalam keadaan di mana ABC-nya 000 dan program yang dijalankan, maka dia akan mulai nih, dia akan masuk ke state 001 gitu. Dan apa yang terjadi ketika 001 bisa lihat di sini. Ketika 001 apa yang terjadi? Dia akan ngeload angkanya tadi ya. Dan seterusnya nih ada beberapa proses nanti ada looping dan akan ada reset juga. Jadi state itu seperti langkah berapa harus dijalankan kapan gitu. Itu seperti menerjemahkan langkah yang prosedural dalam sebuah rangkaian digital gitu. Nah, jadi ada ABC ini ya, saya lupa jelaskan tadi. Jadi ada flip flop nih. Ini buat state generatornya ini ada flip flop B, dan flip flop C. Ini dia flip flop semua. Dan ini sedikit kombinasinya ini untuk membuat state-nya. Jadi di sini kan kalau misalnya ABC-nya 000, next state-nya 001. Kalau misalnya 01, next state-nya 010. Ini untuk melakukan pergerakan ya dari state pertama ke state berikutnya. Ini dari sini bisa dibuat keymap. Nanti keymapnya akan menghasilkan sebuah function. Ini ada di misalnya flip flop B, gimana fungsinya nanti menggunakan input dikali B XOR C gitu. Ada flip flop C juga bagaimana begitu. Nah, flip flop ini kan menghasilkan function dan fungsinya bisa diterapkan menjadi seperti ini gitu. Nah, kemudian ada loop action. Ini untuk melakukan looping gitu. Di sini kan ada bagian loop nih. Jadi nanti pada proses perkaliannya kan ada looping yang nanti akan saya jelaskan. Jadi langsung ke calculator engine aja. Jadi ini bagaimana cara kerjanya. Ini ada MD 0123 ini sebagai multiplikan dan MR 0123 ini sebagai multiplier.
Nah, ketika ditekan tombol calculate, dia akan memasukkan ke state 0. Ya. State 0 tadi kalau dilihat kan masih start. Ini memberitahu bahwa intinya memberitahu pada rangkaian bahwa prosesnya akan segera dimulai gitu. Kita sudah tidak dalam mode tidur lagi. Kita harus bangun. Jadi sudah mulai start. Dan ini akan masuk ke next state, memberitahu rangkaian untuk masuki ke state berikutnya yaitu 001. Nah, di 001 ini state-nya adalah load D atau load multiplikan. Jadi cek. Jadi setelah start, step berikutnya dia akan load multiplikannya. Angka yang akan dikali akan di load. Ini dalam sebuah register, disimpan dulu di sini. Misalnya tadi multiplikannya 0111, angka 7 ya. Jadi angka 7 disimpan dulu di sini. Kemudian di sini kan ada output 0. Ini output 0 dari jadi nanti untuk multipliernya nanti disimpan pada ya multipliernya ini disimpan pada ini 4-bit register juga ini, tapi juga bisa shifting ya pokoknya gitu. Dan di sini intinya output 0 ini adalah least significant bit dari multiplier ya. Jadi kalau misalnya ini multipliernya ada 0011, jadi least significant bitnya adalah 1 ini. Ya, kalau misalnya least significant bitnya saat itu adalah 1, jadi ini kan output 0 akan bernilai 1. Berarti dia akan masuk ke sini. Gerbangnya akan mengizinkan dari register multiplikan untuk lanjut ke A0 yang dimana A0 ini akan masuk ke full adder nantinya. Pokoknya mengizinkan. Kalau semisalnya di sini saya ingin multipliernya 2, berarti kan least significant bitnya saat ini adalah 0. Berarti dia tidak akan membiarkan register ini masuk ke full addernya. Terus gunanya untuk apa? Kenapa kok ada gerbang gitu untuk masuk ke full addernya? Jadi begini, kalau misalnya satu, nanti gini, kan awalnya kalau ditekan ini kan dia kan tombolnya start dulu kan, jadi di refresh dulu semuanya 000 gitu. Nah nanti kalau misalnya album ini ya 1 di significant bitnya, jadi angka ini akan ditambahkan pada register yang high ini, yang high bit register. Ini ada high bit sama low bit, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah 4 bit untuk 4 bit dari ini yang RGH ini 4 bit ini outputnya, dan RGL itu nanti melambangkan 4 bit yang low ini. Nah intinya begitu. Jadi nanti kan dalam suatu proses perkalian itu kan sebenarnya dijumlahkan tapi di looping kan, itu kan ada loopingnya gitu. Nah nanti gitu kalau misalnya angka significant bitnya 1, nanti dijumlah, kalau 0 enggak gitu, dan itu akan berulang kali sampai multipliernya bitnya semua udah dipakai gitu. Jadi misalnya gini, nanti ini kan 0111 ya, jadi yang pertama itu dia masukin dulu, simpan dulu di dalam ini RGH-nya dulu. Nah nanti karena multipliernya 0, jadi dia langsung shifting aja, dia tidak perlu ditambahkan, jadi awalnya 000 gitu. Terus kemudian ini ada angka 1, iseng-iseng aja ya, awalnya kan 0000. Terus ini ada angka 111, oh ini dia multipliernya ya, ini shifting ya. Terus angka 111 masuk, terus nanti dia ke shift karena ini 0, dan ini karena ini ada 0 lagi, ini ke shift lagi gitu. Jadi angka 1 ini seperti buat penjumlah gitu, misalnya angkanya 11 gini, jadi dari awal dia nambah dulu baru shifting gitu. Bisa dilihat nih ya, 111 terus dijumlah 111 lagi. Hasilnya begini, terus nanti baru di shifting, terus di shifting 1 lagi gitu. Jadi intinya kalau ininya angka 1 berarti dijumlah kemudian di shifting. Kalau ininya 0 langsung ke shifting aja. Jadi nanti ada loopnya 4 kali. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi full adder tuh intinya kalau least significant bit dari multipliernya 1, itu nanti bakal menggunakan full adder untuk menjumlah gitu. Dan ini setelah dijumlah ini akan melakukan proses shifting gitu. Ini semua prosesnya sama seperti PPT yang dilampirkan ya, seperti ini. Dan juga ini sudah rangkaian sudah dioptimasi juga.
gitu. Dan selebihnya jika ingin riset ini tinggal bisa langsung 00 saja gitu. Jadi sudah kembali. Oke, baik. Kurang lebih begitu presentasi dari simulasi rangkaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurang jelasan dalam uh, kalimat yang saya gunakan untuk menjelaskan. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.